Oke. Ya. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rista dari Bawaslu Kota Malang. Pada sore menjelang berbuka ini, insya Allah kita akan sharing ya dengan teman-teman dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Ini adalah kelas Hukum Tata Negara 1, dan topik pada pekan ini memang kebetulan adalah tentang pemilihan umum atau pemilu, gitu ya. Sehingga saya berkomitmen di kelas-kelas saya, gitu ya. Saya mulai kick off dari semester ini, nanti ke depan dan di semester-semester yang lain, di mata kuliah yang lain, saya akan hadirkan pakar dan praktisi. Saya menyebutnya pakar dan praktisi sehingga akan ada serial visiting lecturer sesuai dengan kompetensi masing-masing. Pada kelas ini sebelumnya sudah hadir Bapak Zaka Firma Aditya dan juga Mas Fuad yang membahas topik tentang partai politik, juga tentang konstitusi. Ini kesempatan ini nanti akan jadi tempat sharing untuk Mbak Rista. Teman-teman, ini sharing ya. Nah, ini ada 4 kelas Mbak Rista. Kalau saya tidak salah, apa saja nih kelas ini? Saya kok lupa ya, 4 kelas. Satu kelas rata-rata kurang lebih 50 orang. Jadi idealnya seharusnya yang join ini ada kurang lebih 200, tapi mungkin karena ada jaringan berbeda, ada masalah apa gitu ya, sehingga ada yang berhalangan. Nah, kebiasaan kita di kelas sebelum dimulai, kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Nah, selanjutnya langsung saya berikan ke Mbak Rista. Nanti teman-teman kalau memang ada yang ingin ditanyakan, boleh di akhir, boleh dipotong ya. Kebiasaan kita seperti itu Mbak Rista. Nanti kalau seandainya ada yang raise hand atau langsung open mic, dengan sadar ingin tanya, boleh gitu ya. Mbak Rista sudah siap? Insya Allah. Bisa share screen sendiri? Ya, bentar. Saya cobanya. Ya, dicoba ya. Silakan teman-teman, dinyalakan kameranya. Ya, oke. Oh ya teman-teman, ini sambil Mbak Rista di full screen ya Mbak, sambil Mbak Rista menyiapkan PPT-nya. Nah, Mbak Rista ini dulu S1-nya dari Brawijaya, S2-nya sekarang di UMM, gitu ya. Jadi S2 kita doakan bareng-bareng, semoga dalam waktu dekat segera lulus. Amin. Segera S3, gitu ya. Menjadi ketua Bawaslu. Nah, gitu kan nanti kan aku nanti ketemu adik-adik. Bisa sharing lagi, motivasi mungkin di forum yang lebih besar. Ini kan kecil ya, cuma 200, jadi bisa lebih besar lah. Oke, silakan waktu dan layar saya berikan ke Mbak Rista, monggo. Oke, terima kasih atas kesempatan dari Mas Fatih. Perkenalkan, nama saya Rista Khairunisa. Di sini saya akan memulai sharingnya itu tentang dinamika penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Kenapa saya memilih tema ini? Karena memang untuk saat ini adalah masa-masa di mana persiapan pemilu dan pemilihan serentak 2024. Untuk secara umum itu hukum pemilu itu tertuang di Undang-Undang Dasar NRI 1945, Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Untuk pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak 2024 itu Januari atau Februari itu sudah ada surat keputusan KPU RI nomor 21 tahun 2022 tentang hari dan tanggal pemungutan suara, yang dimana untuk pemilu itu untuk pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Sebenarnya siapa sih penyelenggara pemilu? Berdasarkan Undang-Undang 7 tahun 2017, penyelenggara pemilu itu ada 3 dengan kedudukan yang sama, yaitu KPU, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, yaitu Bawaslu, dan DKPP. DKPP itu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Di dalam KPU itu yang saya sebutkan di sini itu di dalam nomenklatur Undang-Undang 7 2017 itu yang dimaksud adalah KPU pusat, yaitu KPU RI. Di mana KPU RI juga punya jenjangnya, yaitu
KPU provinsi, KPU kabupaten kota, dan punya ad hoc. Panitia pengawas kecamatan, panitia pengawas kelurahan, dan KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Dan untuk Bawaslu juga punya ad hoc juga di panitia pengawas kecamatan dan panitia pengawas kelurahan. Dan untuk yang permanen itu di Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten kota. Untuk DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu kedudukannya di RI dengan ruang lingkup kerjanya itu seluruh Indonesia. Namun bagaimana dengan menyelenggarakan fungsinya? DKPP itu membentuk TKD itu tim etiknya daerah. Itu pemeriksaannya juga secara berjenjang. Berdasarkan peraturan DKPP nomor 3 tahun 2017 itu ada pedoman beracara kode etik. Nah, untuk habis ini tuh pembatasan saya dalam melakukan sharing kali ini itu ruang lingkupnya Bawaslu ya, karena saya sendiri juga dari Bawaslu. Untuk teknikal di lapangan mungkin saya sedikit sharing di sini. Karena di sini mahasiswa HTN, nah di sini saya ingin mengenalkan bahwa berdasarkan kewenangan atribusi Undang-Undang 7 tahun 2017, dalam pelaksanaan teknis dan administrasinya, DKPP itu punya peraturan DKPP yang berlaku secara internal DKPP dan secara eksternal DKPP. Untuk KPU juga punya peraturan KPU yang biasa disingkat dengan PKPU, juga melekat pada internal KPU dan eksternal KPU. Kenapa disebut eksternal KPU? Karena memang KPU punya fungsi bagaimana secara administrasi sesuai tahapan, mulai dari perencanaan, terus penetapan parpol, dan lain-lain. Bawaslu sendiri juga punya peraturan Bawaslu di mana dia melekat internal dan eksternal. Eksternalnya itu salah satu contohnya itu tata cara sengketa proses antar peserta pemilu dan pencegahan pelanggaran. Dan untuk Bawaslu sendiri itu peraturan-peraturan ini mungkin menurut saya peraturan-peraturan ini itu memang setingkat peraturan menteri. Kenapa setingkat peraturan menteri? Karena memang DKPP, KPU, dan Bawaslu itu lembaga yang independen. Tujuan pengaturan penyelenggaraan pemilu, yaitu memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Dan yang kelima yaitu mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien. Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu itu dalam pelaksanaannya itu di sini tuh ada namanya istilah anggota Bawaslu dan sekretariat Bawaslu. Anggota Bawaslu itu biasa disebut dengan komisioner dengan sifat keputusannya itu kolektif kolegial, di mana mereka melakukan pleno untuk menetapkan sesuatu, apapun itu. Sedangkan sekretariat Bawaslu secara umum, yang saya sebutkan di sini adalah RI, itu dikepalai oleh kepala sekretariat. Kalau di tingkat provinsi, kalau di tingkat kota, koordinator sekretariat, kalau di tingkat RI itu sekretaris jenderal, di mana tugas sekretariat Bawaslu itu untuk mendukung kinerja dari anggota Bawaslu. Sekretariat Bawaslu itu terdiri dari PNS dan non-PNS. Untuk divisi, karena gini, kenapa saya sampaikan
di mana divisi yang saya sampaikan ini kan di Bawaslu RI ya. Itu sebelum 19 April kemarin itu dibagi menjadi 5 divisi, yaitu pengawasan dan hubungan antar lembaga, sumber daya manusia dan organisasi, penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, hukum, humas, dan informasi. Dengan adanya kepemimpinan baru, Bawaslu itu mengadakan penyesuaian, karena semua anggota Bawaslu itu melekat pada fungsi pengawasan. Jadi, divisi yang baru disampaikan pada siaran pers penetapan Ketua Divisi dan Koordinator Wilayah RI periode 2002 dan sampai 2007, tanggal 19 April 2022, bahwa Ketua tidak mengampu divisi. Tapi anggota-anggotanya di sini ada sedikit perubahan, yaitu divisi PHL, pengawasan dan hubungan antar lembaga itu akan diubah nomenklaturnya di sini. Walaupun di sini per Bawaslu-nya belum turun, tapi berdasarkan perubahan ini juga di sini juga ada, yaitu pencegahan dan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, sumber daya manusia, organisasi, dan diklat, penanganan pelanggaran dan data informasi, humas, dan penyelesaian sengketa proses. Dinamika permasalahan hukum. Kenapa saya memasukkan di dalam slide ini? Karena memang mungkin teman-teman mahasiswa di sini bisa mengambil beberapa case untuk ditulis di jurnal atau proposalnya skripsi nanti. Gimana sih caranya mengurai permasalahan hukum yang ada tentang pemilu itu? Mungkin bisa dilihat dari tahapan-tahapan pemilihan dan pemilu dan pemilihan serentak. Nah, berdasarkan Undang-Undang 7 itu juga sudah ditulis 11 tahapan. Nah, di sini ada perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, pencalonan presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Masa kampanye pemilu, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, serta pengucapan janji dan sumpah presiden. Mungkin di sini saya sekilas menyampaikan bahwa untuk tahun 2024, pemilu dan pemilihan itu berjalan seiringan, di mana jadwal yang saya sampaikan di slide ini itu bisa dilihat. Untuk mungkin nanti ini slide-nya bisa saya share, itu bisa dilihat irisan-irisan yang mana memang di sini itu ada hal krusial yang perlu bisa dikaji secara normatif. Untuk di sini itu untuk slide ini saya akan menyampaikan salah satu isu hukum yang mungkin bisa ditulis itu, yaitu kalau di pemilu serentak ya, kan masa jabatan presiden itu berakhir 20 Oktober 2024. Dan penetapan hari pemilu itu 14 Februari 2004. Namun di Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 164 untuk ayat 2, 3, 6, dan 7 bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu itu dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara, dan penetapan pasangan terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden. Nah, mungkin ini bisa dikaji secara normatif, mungkin teman-teman juga bisa mengkajinya atau minimal jurnal lah. Untuk pemilihan serentak, ada case juga masa jabatan kepala daerah itu berdasarkan Undang-Undang Pilkada, itu pemungutannya itu dilaksanakan bulan November 2004. Nah,
Lalu bagaimana dengan kepala daerah yang sebelumnya itu 2-3 tahun selesai masa jabatannya. Nah, di sini itu bisa juga dikaji secara normatif juga. Terus pasti nanti akan ada pertanyaan, Bawaslu kalau di luar tahapan yang tadi di slide sebelumnya itu kerjanya apa? Nah, kerjanya itu based on my experience ya, itu pencegahan pelanggaran melalui pengawasan partisipatif. Apa sih pengawasan partisipatif itu? Pengawasan partisipatif itu pengawasan yang melekat kepada masyarakat luas. Bagaimana kita bisa mensosialisasikan kepada ya kemarin itu kita punya program namanya SKPP, Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Nah, itu juga dilaksanakan secara berjenjang. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau tahu tentang SKPP, mungkin bisa lihat di webnya Bawaslu. Di situ di mana sekolah itu mengkader teman-teman untuk pengawasan itu tidak hanya Bawaslu saja, karena kalau dibebankan semuanya pada Bawaslu, itu belum mencakup secara keseluruhan. Nah, di sini tuh kami mengajak masyarakat luas di berbagai kalangan, termasuk difabel, terus ke perempuan, terus banyaklah unsurnya, media massa juga itu melalui sosialisasi dan kerjasama yang dijalin oleh Bawaslu. Nah, untuk sedikit promosi saja, di Bawaslu Kota Malang itu juga membuka magang. Apa sih benefitnya magang di Bawaslu? Nah, itu kalau berdasarkan pengalaman saya, teman-teman yang mengajukan magang secara bersurat ke Bawaslu itu nanti akan diajukan oleh short course. Dan di sini itu short course itu minimal 2-3 mingguan. Nah, benefitnya itu bisa mengetahui proses tahapan pemilu, terus punya relasi dan improvement skill yang ada, kayak gitu. Udah, cukup sekian presentasi saya. Ya, monggo. Ada yang ingin ditanyakan? Saya mohon maaf ya, Mbak ya. Tadi Ya, ada tamu jauh dari Mergo Sono. Nggak bisa nolak ya, karena nggak tahu jadwalnya. Monggo, adik-adik mahasiswa, teman-teman, silakan jika ada yang berminat untuk bertanya. Nah, itu sudah ada yang raise hand. Silakan, monggo, langsung. Oke. Ya, Halo? terima kasih Pak. Terima kasih Pak Fatih dan Mbak Arista. Saya Silakan. Rio, saya dari kelas F NIM 296. Pada tahun 2019 lalu, salah satu hal yang disoroti adalah KPU sendiri mencatat bahwa ada 894 petugas pemungutan suara atau PPS yang meninggal dunia dan 5.175 orang sakit dalam pemilu 2019 tersebut. Karena adanya pemilihan yang dilaksanakan secara serentak. Pertanyaan saya, mengapa sih pemilu serentak ini masih terus dilaksanakan padahal sudah memakan banyak nyawa dan dilaporkan bahwa hal itu terjadi karena kelelahan. Terus bagaimana proses perekrutan dari PPS tersebut? Terima kasih. Oke, karena pertanyaannya cuma satu, langsung dijawab Mbak Rista. Kira-kira kenapa? Di lower hand, Mas Rio. Oke, silakan Mbak Rista. Kenapa kok masih serentak? Nah, monggo. Kenapa masih serentak? Itu sebenarnya ada secara normatif ya. Secara normatif itu pemilu serentak itu sudah ada di Undang-Undang 7, di mana Undang-Undang 7 itu secara hierarkis harus memang dilakukan. Nah, mungkin kalau secara teori-teori, mungkin Mas Fatih bisa menambahilah nanti. Nah, untuk memakan banyak nyawa karena karena proses yang itu pada saat pungutan suara mungkin ya, itu sampai malam kayak gitu-gitu. Sebenarnya
kesalahan teknis. Menurut saya bukan kesalahan teknis. Mungkin KPU menghitung suara pada simulasi sebelumnya. Pada saat simulasi sebelumnya itu maksimal dilaksanakan sampai jam 10 malam, sampai perhitungan terakhir di setiap TPS. Tapi kenapa kok bisa sampai besoknya, terus kelelahan? Karena memang kondisi SDM setiap orang itu kan berbeda-beda. Nah, berdasarkan evaluasi kemarin, itu juga menjadi catatan penyelenggara pemilu untuk kedepannya nanti itu kan belum keluar nih PKPU tentang tahapan. Nah, itu untuk catatan bahwa untuk mungkin akan dibedakan, menurut saya akan dibedakan antara pelaksanaannya. Kalau kemarin kan memang barengan ya antara legislatif sama presiden. Nah, itu pun dibedakan. Nah, untuk proses perekrutan PPS itu umum, bisa dilihat di webnya KPU, setiap kabupaten kota itu pasti ada. Nah, untuk perekrutannya karena umum itu biasanya ada, kalau sekarang karena zaman sosmed ya, itu ada kok di Instagramnya KPU itu juga ada untuk ini. Setiap kabupaten kota ya. Itu. Oke, terima Itu kasih. mungkin. Nah, sudah menjawab Mas Rio? Iya Pak, sudah cukup menjawab. Terima Ya. kasih Mbak. Kenapa kok harus serentak? Sebenarnya ini karena jadi kalau harus disalahkan satu orang yang salah, Mas Rio dan Mbak Rista, ini Effendi Ghazali ya, yang salah itu karena gugatan ke MK, ya Effendi Ghazali yang bikin ya putusan MK tahun 2013 yang membuat harus diselenggarakannya pemilu serentak. Ini 2014 belum karena pemerintah menganggap jarak 1 tahun untuk menyiapkan pemilu serentak itu nggak gampang. Ini salah satu topik kajian tesis dan skripsi saya ya. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan dari Effendi Ghazali CS gitu ya. Nah, ini sebenarnya yang berdosa gitu ya dengan alasan efisiensi dan efektivitas gitu ya. Padahal kan kita belum terbiasa. Oke. Terima kasih Mbak Arista jawabannya. Ini ada 2 lagi, silakan monggo siapa duluan tadi? Baik Pak. Perkenalkan, saya Muhammad Wildan, izin bertanya. Muhammad Wildan dari kelas J, izin bertanya. Dari website yang saya baca, di website Bawaslu sendiri, Ketua Bawaslu, Pak Abahan, mengatakan bahwa permasalahan pemilu yang terjadi yang terjadi cukup lama adalah mengenai kehidupan kebangsaan. Jadi kata beliau, ketika waktu pemilu tiba, kehidupan kebangsaan menjadi penuh bahaya, berkurangnya rasa persatuan. Misalkan ketika pemilu tiba, kita itu menjadi terbelah gitu tuh antara kubu si paslon 1 dan kubu paslon 2. Biasanya seperti itu ketika waktu pemilu tiba, hampir di setiap pemilu tiba fenomena yang terjadi seperti itu. Jadi saya ingin bertanya, apa sih yang bisa dilakukan oleh Bawaslu, kebijakan yang seperti apa supaya fenomena ini tidak terulang di masa yang akan mendatang. Jadi ketika pemilu tiba, kita ini tidak perlu terbelah antara kubu A dengan kubu B, antara paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 seperti itu. Sehingga persatuan yang telah kita bangun tetap terjaga. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wildan. Nah, ini ditambung dulu ya Mbak Rista, karena ada satu lagi yang tanya. Silakan. Halo? Saya Pak. Iya Mas, yuk. Oh, ya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Idris, NIM 484 dari kelas J. Pertanyaan saya itu yang pertama, apabila ambang batas diubah terkait calon presiden yang harus dari sebuah partai, kalau ambang batas itu diubah, bagaimana pendapat Pak Fatih dan dengan Mbak narasumber? Karena kan kita lihat semakin ke sini itu makin banyak sebenarnya ya
ya makin banyak orang yang dari non partai tapi lebih terlihat kinerjanya dibandingkan orang yang berasal dari parpol gitu. Itu aja dulu. Sama udah itu aja deh. Iya. Itu aja, Pak. Ya, oke. Kalau ya, oke. Terima kasih, Mas. Monggo, Mbak Rista. Ya, yang pertama Oke. tentang polarisasi, dukungan, terbelah. Yang kedua tentang presidential threshold. Silakan. Oke, kalau yang tentang polarisasi yang terbelah itu sebenarnya itu memang dinamika ya. Kalau saya hubungkan dengan politik kehidupan berbangsa dan persatuan itu memang pendidikan politik itu perlu banget, Itu kenapa adanya itu kenapa adanya ya PKN ya, kalau zaman dulu itu pendidikan kewarganegaraan, tapi nggak tahu yang sekarang itu sistemnya seperti apa. Memang diperlukan. Nggak cuma di Indonesia aja, kalau yang saya amatin itu nggak cuma di Indonesia saja yang terbelah seperti itu. Yang tergantung kitanya sih, gimana sih caranya mahasiswa buat menyatuin, maksudnya ini kan pengennya diarahkan untuk penyatuan ya, biar nggak terbelah seperti itu. Menurut saya memang itu sulit, karena memang itu sudah mendarah daging kalau menurut saya. Nah, kalau mau buat perubahan, dia dimulailah dari agent change, salah satunya dari mahasiswa itu sendiri. Menurut saya sih gitu. Mungkin ada tambahan dari Mas Fatihnya. Ya, ditampung aja dulu. Nanti Pak tambah di akhiran. Sama itu tadi, Mbak, presidential threshold. Gimana nih? Dirubah atau enggak? Karena ada figur non-partai yang harusnya potensial. Ya. Siapa Mas Idris? Figur non partai yang potensial. Siapa? Gatot Nurmantio? Siapa? Ya banyak lah. Saya nggak mau sebut nama, Pak. Oh, nggak mau sebut nama. Pasti juga pengamat politik juga pasti pada tahu lah kurang lebih siapa aja orang-orangnya. Nah, gimana Mbak Rista? Figur non partai mereka nggak mungkin bisa dicalonkan jadi presiden karena ada syarat presidential threshold. Gimana menurut Mbak Rista? Ya, Dirubah atau gimana? Kalau menurut saya sih memang saatnya dirubah, cuman perubahan itu tidak serta-merta seperti membalikkan tangan ya, karena memang pembuat kebijakan di legislatif sendiri itu juga rata-rata dari orang parpol, otomatis undang-undang yang mereka buat itu pasti ya sangat berhubungan dengan partai politik juga. Kalau menurut saya sih memang dirubah. Nah, untuk mekanismenya lagi itu ya perlu dikaji lagi sih. Mungkin saya belum bisa menjawab secara eksplisit karena saya memang tidak konsen di sana untuk itu. Iya, oke. Terima kasih ya. Jadi Mbak Rista sepakat untuk dirubah. Pertama terkait polarisasi, saya ingin menambahkan ya, yang sudah nggak ada yang lain. Jadi kalau polarisasi, betul yang disampaikan oleh Mbak Rista, memang semua negara hampir pasti ada dukungan ke calon ya. Ini yang terbaru baru diumumkan kemarin itu Presiden Prancis ya. Prancis yang negara keren gitu ya, yang PSG habis juara itu, bagi yang cowok-cowok pasti tahu ya, klub bola namanya PSG, ada Messi, ada Ramos, ya, itu baru juara. Nah di Prancis itu ternyata ada polarisasi karena kandidat itu cuma dua, satu partainya Macron, satu bukan Macaroni ya, Emmanuel Macron, satu partai ekstremis kanan yang maju namanya Maria Le Pen kalau nggak salah ya, Maria Le Pen. Nah, si Macron mencatatkan sejarah dengan kembali terpilih ya di 2 periode. Saya nggak tahu nanti apakah dia ingin 3 periode atau 4 periode. Dia menang lagi ya, menang lagi. Suaranya 58 mendekati 59%, hampir jauh selisihnya, hampir 10%. Dari siapa? Dari Le Pen. Di sana ada polarisasi, satu nasionalis moderat, satu ekstremis kanan. Nah, salah satu janji Le Pen ini, kalau dia menang dan jadi presiden Prancis, dia akan menjatuhkan denda bagi perempuan yang pakai hijab, ya, sama dia akan keluar dari Uni Eropa, kayak Inggris, Brexit, gitu ya. Jadi nanti ada Frexit, ya, French exit, tapi dia kalah. Jadi di sana juga ada polarisasi. Hanya saja namanya bukan cebong dan kampret. Nah, kalau di Indonesia namanya cebong dan kampret. Dan ini sudah islah lah di Indonesia. Hanya barisan-barisan baperan saja yang masih bertahan dengan cebong dan kampret. Karena kenapa?
Ya, sudah jadi menteri semua. Satu jadi menteri pertahanan, satunya jadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, Menparekraf, gitu kan. Kemudian yang kedua terkait presidensial threshold, ya betul memang harus ada amandemen. Ini topik kajian saya juga di skripsi dan tesis, hanya disertasi saya nggak ngambil ini. Cara ngubahnya adalah, kalau ini teknis ya dari saya menggagas 3 cara untuk mengubah presidensial threshold dan sudah saya bukukan di buku ini ya. Saya nggak jualan buku. Kalau mau baca ini ada di Perpus UMM. Cara merubahnya itu dengan 3 cara. Yang pertama, kita kembalikan mekanisme terkait presidensial threshold bukan berdasarkan undang-undang, tetapi kembali ke undang-undang dasar. Sejatinya di undang-undang dasar itu sudah ada. Ya, pasal 6 itu ya, cara untuk memilih presiden, wakil presiden dan sebagainya. Jadi kembali ke sana, nggak perlu dijelaskan secara teknis di undang-undang, apalagi pakai PKPU gitu ya. Ini kita obesitas regulasi karena setiap lembaga bikin peraturan. Ini topik disertasi saya. Kemudian yang kedua harus merujuk pada ketentuan pemilu internal. Jadi tidak ada besaran presidensial threshold 25%, 20% itu, tetapi pemilu internal. Semua orang berhak mengajukan, ya partai politik tapi ya berhak mengajukan calon presiden, tapi ada pemilu internal. Nah ini yang seperti di Amerika. Jadi di Amerika Republik dan Demokrat, Partai Republik dan Demokrat ada pemilu internalnya. Maka terpilihlah kemarin itu kandidat siapa ya, Joe Biden sama siapa lawannya itu ya, saya agak lupa. Nah, Joe Biden, Kamala Harris sama siapa lawannya itu melalui pemilu internal. Sehingga memang benar-benar ada kompetisi di dalam internal itu. Tidak kemudian misalkan sekarang ya PDI memunculkan calon Ganjar, ya toh, Puan, ya, nggak bisa. Mereka harus fokus di satu, gitu ya. Fokus di satu. Ada pemilu internal, dibuktikan, nggak perlu saling serobot, saling. Kalau sekarang kan gara-gara presidensial threshold, kalau nggak didukung oleh calon ini dia pindah partai, itu nggak bisa, nggak boleh. Di Amerika itu nggak boleh seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga. Ini yang sekarang dipakai, tetapi menurut saya ini blunder juga karena belum ideal besaran presidensial threshold-nya melihat pada pemilu pemilu legislatif yang terakhir, gitu kan? Tapi ini perlu kajian ulang. Kenapa? Karena cara dukungan orang, ketertarikan pada figur tokoh sekarang dan 5 tahun yang akan datang bisa berubah. Nah ya, saya yakin apalagi anak-anak milenial, Gen Z, ya, gen-gen yang lain. Ya, yang penting bukan Gen FM, itu pasti akan berubah. Lihat sekarang, waduh SPP mahal, gitu kan, waduh minyak goreng langka, gitu. Orientasi politiknya pasti berubah, nah, gitu kan. Walaupun tadi sempat Idris menawarkan fokus pada figur, bukan pada partai. Tapi orang masih akan mendapat bayang-bayang partai ini kan kemarin seperti ini dan sebagainya, gitu ya. Nah sehingga itu mekanisme yang saya tawarkan dan saya tulis di buku ini. Silakan nanti dibaca di perpusnya UMM, ya, perpus UMM, bukan di perpus fakultas, ya. Nah, saya nggak jualan buku. Itu mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Pak. Gimana? Ini bahas partai juga kan Pak ya? Enggak, bahas partai minggu lalu sudah sama Mas Fuad. Oh iya Pak, sama satu lagi kalau misalkan kita ubah ini tentang pemilu ya. Kalau kita ubah sistem pemilunya itu gimana Pak dengan yang sekarang? Ya, boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, boleh. Dirubah saja, monggo. Saya kan nggak bisa rubah. Yang rubah kan anggota DPR yang terhormat. Ya. Sudah. Pak, boleh tambah satu pertanyaan nggak? Boleh. Silakan. Oh ya, akhir-akhir ini rame yang namanya ada isu yang banyak dikeluarkan oleh para elit politik, misalnya isu tentang 3 periode presiden yang sudah kemudian ditanggapi oleh Presiden Jokowi sendiri. Yang ingin saya garis bawahi, apakah memungkinkan untuk membatasi kekuasaan dari parlemen, Pak? Misalnya parlemen hanya diberikan kekuasaan 2 periode, karena realitanya banyak parlemen yang kemudian tiap pemilu itu menang lagi, dan akhirnya
ya kita tahu adanya kekuasaan tersendiri di dalam parlemen itu. Nah, bagaimana sih regulasi untuk mengubah undang-undang atau mekanisme mengenai pembatasan kekuasaan dari parlemen tersebut? Terima kasih, Pak. Ke saya atau ke Mbak Rista? Kedua-duanya boleh, Pak. Nah, Mbak Rista dulu berarti. Silakan Mbak Rista. Oke, kalau isu 3 periode itu berdasarkan konstitusi kita memang sudah inkonstitusional. Jelas banget di Undang-Undang Dasar itu menjelaskan bahwa presiden dan wakil presiden itu hanya 2 periode saja. Tapi untuk parlemen sendiri dimungkinkan bisa, hanya tergantung ya aturannya mereka berani apa enggak. Masalahnya yang duduk di parlemen sekarang itu ya partai-partai besar yang selama ini ya udah tahu sendiri lah, partai-partai besar yang masih ada. Jadinya untuk mekanisme sendiri itu mungkin diubah sistem pemilunya. Mungkin ada tambahan dari Mas Fatih? Ya, kalau saya bukan merubah sistem pemilu ya, Mas Rio atau Mbak Rista. Merubah literasi dan kecerdasan masyarakatnya. Nah, kalau masyarakat masih lebih suka nyoblos karena ada yang ngamplopi 100.000, apalagi menjelang Lebaran dikasih parcel Selamat Hari Raya dengan logo partai tertentu, maka selama itu pula adanya praktek dinasti politik, adanya praktek oligarki akan terus tumbuh berjalan subur di Indonesia, gitu ya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan sistemnya. Sistemnya ini menurut saya teorinya gitu ya. Kita mau pakai metode Hare atau Sante Lagu itu ya sama saja, gitu kan. Tetapi mohon maaf ya, ini sorry to say kalau ada kolega atau keluarganya yang jadi politisi, gitu ya. Saya tidak sedang menjelek-jelekkan partai politik atau oknum tertentu. Tapi praktek seperti itu ada, gitu ya. Cara untuk meraih suara itu ada. Tinggal bagaimana kemudian masyarakat sebagai pemilik hak suara, gitu kan? Itu tidak tertipu daya oleh ya amplopnya diterima boleh, gitu. Anggap saja itu ada sedekah. Gitu kan? Masa kita nggak mau sih dapat voucher apa gitu kan? Nah, diskon dari toko oranye, toko hijau, gitu kan? Suka-suka saja kita. Tapi kan kita bisa bebas tuh ngerating produk di toko oranye, toko hijau tanpa harus menghiraukan, wah saya tadi sudah dikasih voucher gratis ongkir, tak kasih rating 5 kalau perlu 6. Padahal rasanya enggak enak gitu kan, kemasannya pecah ketika diterima kan. Kita bebas. Nah, kita coba pakai logika itu. Jadi mau dipakai sistem seperti apapun gitu ya, mau diberi aturan sehebat apapun, tapi kalau masyarakatnya masih suka, nilai siapa? Apa? Ya kemarin ngasih parcel Lebaran nih satu kotak gitu ya. Saya lagi ngumpulkan kotak-kotak parcel nih. Tapi belum ada yang logo partai ini. Ya, parcel Lebaran. Ya, gitu ya, Mas Rio. Satu lagi. Ayo Mas, monggo Mas. Pak, balik lagi saya tanya lagi Pak. Ini ya, boleh. Pertanyaan tambahan. Kenapa sih kok KPU membiarkan mantan napi koruptor itu nyalek Pak? Atau masuk ke calon, ya pokoknya masuk ke daftar di pemilu. Iya. Kenapa dibiarin sama KPU? Iya. DCS buat Bapak ya. sama DCS dan Kak DCT, siapa tadi? daftar calon Ya. sementara dan DCT. Terima kasih Mas. Dan Sama monggo Mbak Rista. Di lower hand. Oke. Sepedek pengetahuan saya, kenapa KPU itu membiarkan narapidana itu untuk mencalonkan itu, ada kayaknya putusan MK-nya, nggak tahu saya nomor berapa, cuma saya pernah baca bahwa narapidana itu tidak bisa, hak politiknya itu tidak akan dicabut. Jadi bisa mencalonkan. Nah, memang di sini tuh banyak banget dilema-dilema yang sampai sekarang belum ada penyelesaian secara teknis ya, belum penyelesaian secara teknis. Tuh. Itu sih Mas, gimana Mas? Iya, oke. Terima kasih Mbak Rista. Logikanya gini teman-teman. Kita sudah tahu kalau orang itu bobrok, nggak berakhlak, kenapa masih dipilih lagi? Gitu kan? Nah teman-teman nih, misalkan nanti saat kuliah KHS saya itu keluar nilainya D. Kalau semester depan ada mata kuliah dan mata kuliah itu dibuka dosennya saya. Kira-kira teman-teman pilih saya lagi enggak? Enggak kan? Enggak, Pak Fatih pelit kalau ngasih nilai D.
Saya sudah rajin datang, rajin tanya, gitu ya. Padahal nggak pernah ngecek tugasnya benar apa enggak, gitu kan. Nah, jangan-jangan tugasnya teman-teman sendiri yang salah. Maka nggak akan dipilih kan saya kan. Nah, logikanya KPU ini sudah benar. Yang salah siapa? Kembali lagi ke pertanyaannya Mas siapa tadi? Mas Rio atau Idris ya? Kenapa sih Pak sistemnya kok bisa dirubah enggak Pak? Nggak perlu merubah sistem. Orangnya saja ini harus well educated. Masyarakat kita ini loh. Nah kalau sudah ada calon, sudah jelas-jelas dia mantan narapidana korupsi. Lah kok masih menang? Ada loh daerah di Jawa Timur yang seperti itu. Ya, ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi karena proses pemilihan kepala daerah itu berjalan, sementara dia adalah calon tunggal, satunya bumbung kosong, kotak kosong tuh. Kotak kosongnya kalah. Padahal yang bersangkutan jelas-jelas setelah dilantik, langsung pindah ke Sukamiskin. Lapasnya KPK. Ya, nah ini masih menang. Terus gimana logika kita? Oke, saya nggak mau geser ke situ. Ini terlalu ilmiah. Kalau ada artis X, artis Y, jelas-jelas mantan narapidana, ya entah karena kasus pengeroyokan, kasus pornografi, nyebar video porno dan sebagainya, kok masih diberi panggung? Ini kan logikanya nggak masuk ini ya. Saya geram sekali. Padahal jelas pornografi, porno aksi itu merusak. Iya kan? Nah, terus kemudian netizen ngomong, terserahlah itu hak dia, tubuh dia gitu. Nggak masuk akal logika ini. Gitu ya. Kenapa? Karena kita harus menyadari bahwa masyarakat kita ini belum well educated. Ya. Kalau kita sepakat tidak akan memberi ruang bagi pelaku kriminal, nah, gitu kan? Narkoba, narkotika, korupsi, kolusi, nepotisme, pornografi, porno aksi, pengeroyokan, ya nggak ada alasan pembenar maaf. Wah, iya sih, memang dia artis porno, tapi kan dia ganteng, nggak boleh gitu itu, nggak usah diberi ruang lagi. Nah kan sekarang masih, iya kan? Saya tanpa harus nyebut nama nih ya, kan bebas, malah dikasihani gitu kan. Nggak usah lah ngurus ini, ngurus yang besar-besar saja gitu. Hello, hal-hal besar itu dimulai dari hal yang kecil, men, gitu kan? Jadi ayo, cara berpikirnya jangan kemudian prasmanan. Ya, prasmanan itu kalau Mbak Rista nikah, terus kemudian kita dikasih hidangan, kita milih yang kita suka kan? Wow, ada bakso nih. Karena saya orang Malang, saya ngambil bakso. Oh, ada timlo. Orang Solo, daerah Jawa Tengah pasti ngambil timlo, nggak ngambil bakso. Nah, gitu kan? Ada nasi uduk, orang Banten, mungkin ya, orang daerah Jakarta, Betawi, ngambil nasi uduk itu. Nggak bisa gitu itu. Ya, jadi ayo berpikir lebih komprehensif. Kalau kita tidak mau memberi ruang pada pelaku kriminal, maka semua nggak boleh tebang pilih, gitu ya. Saya juga nggak sepakat kok ada koruptor maju lagi, gitu kan. Tetapi masyarakatnya masih milih. Gimana coba? Ya, nah ini kan ibaratnya ujian apa? Ya dari KPU, dari pemerintah. Nah, kayak kita yang sedang puasa sekarang, lihat adiknya, ya mungkin tetangganya atau temennya yang sedang nggak puasa makan. Tergoda nggak kita untuk makan? Nah, kalau tergoda berarti diri kita yang perlu dipertanyakan misalnya, gitu ya. Nah, begitu. Oke, Mbak Rista mungkin ada closing statement di acara visiting lecture kali ini. Pesan-pesan buat teman-teman. Kayaknya tadi nawarkan intern deh, ya, magang ya. Iya. Nah, nanti posternya boleh di-share ke saya share ke teman-teman mahasiswa ini ya. Oke. Silakan. Closing statement-nya saya hanya bisa berucap terima kasih. Mohon maaf kalau kurang memberikan materi yang benar-benar keinginan kalian, tapi saya harap ada feedback-nya nanti mungkin bisa diskusi di luar forum ini. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih. Baik, seperti biasa teman-teman, karena ini sudah selesai, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.